kawasan perkampungan, kita bisa dengar musik dangdut dan mungkin orang bertengkar di atas. Korea, beberapa tahun terakhir ini, kebudayaan Korea bisa dibilang menginvasi dunia, termasuk Indonesia. Orang banyak mengenal K-pop, drama Korea, dan lain sebagainya. Tapi nggak banyak yang tahu bahwa ada kampung kecil di Indonesia yang disebut dengan Kampung Korea. Di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara terdapat banyak suku dan subsuku. Masing-masing memiliki bahasa yang berbeda-beda. Salah satunya bahasa Cia-Cia, milik suku Cia-Cia di kota Bau-Bau. Penduduk asli suku Cia-Cia sebagian besar tinggal di desa Karya Baru dan sekitarnya. Suasana desa Karya Baru seperti perkampungan pada umumnya. Tetapi bila dicermati, ada yang unik dari kampung ini. Di kampung ini saya banyak menjumpai papan nama jalan yang ditulis dengan aksara Korea. Cukup aneh, karena sebenarnya kita berada di Indonesia. Saya jadi penasaran nih, bagaimana ceritanya papan nama jalan di sini ditulis dengan bahasa Korea. Papan nama jalan selain menggunakan huruf Latin, juga tertulis dengan huruf Korea yang disebut aksara Hangul. Bahasa yang digunakan bukan bahasa Korea, tetapi hanya dipakai aksara Hangulnya saja. Seperti pada papan bertuliskan Jalan Kebudayaan, maka huruf Hangul yang tertulis juga tetap dibaca Jalan Kebudayaan. Selain nama jalan, ada 4 sekolah di Karya Baru mengajarkan huruf Hangul dan mata pelajaran bahasa Korea. Salah satunya SMA Negeri 6 Bau-Bau. Saya menjumpai guru bahasa Korea sekolah ini, Bapak Abidin. Pak, mau cari Pak Abidin di dalam? Ya. Menurut Abidin, masuknya bahasa dan huruf Korea di daerahnya berawal dari kedatangan peneliti Korea Selatan ke Buton pada tahun 2005. Pada saat itu mereka tertarik mendengar bahwa bahasa Cia-Cia itu belum mempunyai aksara. Ya, jadi dari itu mereka dari pihak Korea itu mereka Korea mau memanggil 2 orang di sini, meminta 2 orang untuk belajar bahasa Korea di sana. Dan kebetulan yang dipanggil pada saat itu adalah saya. Pemerintah Korea Selatan kemudian menawarkan Hangul Korea sebagai aksara untuk penulisan bahasa Cia-Cia. Tujuannya agar bahasa Cia-Cia yang tak memiliki aksara tidak punah. Selain itu, ada kemiripan pengucapan antara bahasa Korea dengan bahasa Cia-Cia sehingga mudah diterapkan. Assalamualaikum. Mas, kalau sekalian mau ikut, mau jadi siswa lagi, bisa ada tempat di belakang? Saya 12 tahun yang lalu Pak jadi murid. Oh iya. Silakan ada tempat duduk. Annyeonghaseyo. Bapak Abidin mulai mengajar bahasa Korea. 한국어를 공부할게요. Pak Abidin, Ya. saya kemarin nggak masuk, jadi nggak tahu artinya apa, bisa dijelasin nggak Pak? Annyeonghaseyo itu salam, sama dengan halo, sampai selamat berjumpa, seperti itu. Saya terpukau melihat siswa di daerah terpelosok lancar berbahasa Korea. 제 이름은 살림입니다. 저는 학생입니다. 저는 카레바로 사람입니다. 만나서 반갑습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 박수예요. 박수. Ya, jadi itu salah satu tadi memperkenalkan diri. Saya pun tak mau kalah dengan pelajar lainnya. Jeremen Hafiz Imnida. Ayo, jangan malu-malu. Ya. Jangan. Bisa.
Selain berbahasa Korea, mereka piawai menulis dengan aksara Hangul. Setelah mengikuti pelajaran, Pak Abidin meminta saya maju ke depan. Ya, coba siswa kita yang baru maju ke depan, coba baca kira-kira ini apa. Silakan. Jadi ini saya ada menulis, ini ulangan ya. Ya, ini coba dibaca. Saya belum makan dan saya lapar. Bagaimana? Betul apa yang dibaca tadi? Berarti belum bisa naik kelas ya? Ini kurang lebih bisa saya bacakan ini. Ciremen Hafiz Adias Imnida. Nama saya adalah Hafiz Adias. Jenun Indonesia Explore Host Imnida. Saya adalah host Explore Indonesia. Tadi itu benar-benar menggambarkan pentingnya punya pendidikan dan belajar. Bahkan saya nggak bisa baca tulisan dengan nama saya sendiri. Kebayang orang yang buta huruf, yang nggak bisa apa-apa gitu ya. Ada pepatah yang bilang, orang yang punya ilmu, punya semuanya. Dan itu benar-benar terbukti hari ini. Bila di SMA diajarkan tulisan Hangul dan bahasa Korea, berbeda di sekolah dasar. Di sekolah dasar diterapkan mata pelajaran bahasa Cia-Cia dengan penulisan memakai aksara Hangul Korea. Apa hubungannya aksara Korea dengan Bapak mengajar bahasa Cia-Cia? Jadi saya mengajar di sini, saya mengajar bahasa Cia-Cia dengan tulisan Korea. Hasil penelitian dari mereka itu, ternyata bahasa Korea itu, aksara Korea itu sangat cocok untuk dipakai di bahasa Cia-Cia. Kenapa? Di situ ada beberapa huruf yang mewakili sangat cocok, sangat pas untuk dengan bahasa Cia-Cia. Ini dibaca pugau. Coba. Pugau. Pu. Ya, kalau ya pu, ge, pugau. Oke, pugau ini bahasa Cia-Cia. Ya, bahasa Cia-Cia Artinya- ini adalah artinya bahasa. Jadi kalau saya bilang pugau, Cia-Cia, puga, sano, adati, mai budaya. Ya, Itu bahasa Cia-Cia. ya bahasa Cia-Cia. Artinya kalau di bahasa kita, bahasa Cia-Cia akarnya adat dan budaya. Ya. Di SD Negeri Karya Baru ini ternyata juga terdapat tenaga pengajar asli dari Korea Selatan. Bapak Jong sudah mengajar di sekolah ini selama 5 tahun. Di sini ngajar apa? Bahasa Korea atau? pakai aksara Korea. Oke. Ya, bahasa Cia-Cianya baca, tulis pakai bahasa Pakai aksara Korea. Korea. Ya. Saya senang karena anak-anak semua pintar. Oh, pintar. Oke. Jadi memang sebenarnya tidak ada kaitan sejarah antara Cia-Cia dengan Korea. Ya, Hanya kebetulan dari segi vokal dan aksara Korea cocok. ya cocok. Dan itu Sangat mudah cocok. untuk diajarkan jadi. Ya. Kerjasama dengan Korea lebih kepada semangat untuk melestarikan bahasa Cia-Cia agar tidak hilang tertelan zaman. Pak Jong sendiri, Ya. kenapa sampai mau dapat apa dari mengajar ini? Saya pertama kali hanya mengajar bahasa Korea, tapi sekarang saya suka ini buku. Semua orang bertemu pasti senyum. Saya ini paling suka. Saya forever hidup di sini. Saya nanti keluarga sama datang ke sini. Oh, mau dibawa ke Ya, keluarganya? ya. Saya nanti meninggal di sini.